Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Wa syukur lillahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa syaril dhalimin bid-dhalimin wa akhirina bainin sayyidina. Tiada kata yang paling indah, yang paling disukai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kata yang terucap dari lisan dari bibir hambanya, biqaulil hamdulillah. Dan sungguh tiada menit detik waktu dan di bulan Ramadan sepanjang waktu Allah selalu menunggu terucap dari bibir hambanya bukan hanya kata pujian syukur kepada Allah, tapi kalimat-kalimat zikir kepadanya, bacaan-bacaan Quran yang akan dia sanggupkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam tahniah, salam tahiyah, salam mahabbah ya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Nisab Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di hari yang ke-11 kita dalam bimbingan Allah, lindungan Allah, dan semuanya terpantau dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Jika kemudian kita dengan menggerakkan langkah-langkah kaki kita menuju tempat itu, maka mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan, apa yang sudah kita kerjakan, semuanya tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu khutbatin yahtiha ila sholati biqadri hasanah wa yum'ahan sayyi'ah. Bahwa setiap apa yang kita gerakkan, apa yang kita perbuat di bulan Ramadan ini, terkhusus hari ini kita melangkahkan kaki kita menuju tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tempat yang paling disukai Allah ketika ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kita salat kita ini akan menjadikan asbab diampuni, diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga pula kita dijadikan sebagai hambanya yang benar-benar hamba yang beriman, bertakwa, membawa menjaga iman takwa kita sampai kita di akhir hayat. Jamaah saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi perintahnya adalah terhadap dan kepada orang-orang yang beriman. Ayyuhalladzina amanu. Banyak orang yang beriman di sekeliling kita, namun ternyata pada saat mereka ditahan untuk menjalani puasa, ternyata iman itu menjadi berubah, menjadi berkurang, menjadi lemah. Oleh karenanya maka puasa ini dalam kaidah fikih bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang baik saja, yaitu orang yang sudah sampai pada beban hukum, bukan hanya kepada orang yang akil, orang-orang yang sehat akal saja, namun secara perintah yang sempurna Allah tujukan kepada orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terasa berat olehnya ketika puasa itu tidak didasari dengan keimanan yang kuat, akan terasa melelahkan, hanya sia-sia saja. Maka benar yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad kami sholimin laisalahu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Pahalanya terus, pahalanya itu menjadi hilang karena sia-sia dan kurang dari keikhlasan, dan bahkan berpuasanya hanya sebatas mampu menahan lapar dan haus. Oleh karena maka yang sampai sudah berada di hari ke-11 ini, dan tentu kalau hitung-hitungan kita sudah normal, kita sudah bisa adaptasi, perut sudah mulai terbiasa, sehingga kemudian kita seperti persis sebelum normal, aktivitas berjalan normal. Dan bahkan harus ada perubahan, Bapak
sebatas kuasa orang Allah Subhanahu wa. Makanya kita tinggalkan agar kuasa kita menjadi lebih naik lagi menjadi tingkat khawas. Kuasa yang paling penting yang di bawah adalah khawas. Kuasa orang yang khusus, bukan hanya kita ini terkesan puasa yang mampu menjaga dan yang mengatakan puasa saja, namun semuanya mampu kita ajak untuk berpuasa. Mata kita mampu kita redam untuk tidak melihat sesuatu yang mengandung unsur dosa, hati, pikiran, tangan dan semuanya. Mari kita puasa. Inilah sesungguhnya makna dari puasa pada level tertinggi, sehingga kemudian kita di akhir puasa akan menjadi orang yang betul-betul la'allakum tattaqun. Rasulullah dalam hadis menyampaikan tentang berdoa ini ada lahu ila saum pada nabi wa di sini bahwa ibadah puasa itu adalah khusus untuk Allah. Setiap amal ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Adam itu akan kembali kepadanya sebagai kafarah, sebagai penebus. Maka kata Allah, "Innahu li wa ana ajzihi," kecuali puasa dia yang akan menjaga sehingga kemudian pahala yang nanti tatkala dia membutuhkannya, aku akan keluarkan untuknya. Karena di saat orang mendapatkan pahala yang begitu dahsyat luar biasa, namun ternyata pahala itu menjadi sirna karena diambil oleh orang-orang yang ia begini. Demikian dikatakan dalam riwayat hadis yang lainnya bahwa kelak di hari kiamat akan ada sekelompok orang yang mengambil pahala dari seseorang yang semasa hidupnya karena orang itu telah mendoliminya, karena orang itu telah menghasar, maksudnya wibah dan sebagainya. Penyakit dari hati yang pada akhirnya kemudian melebur pahala-pahala dari apa yang dia kerjakan sebelumnya. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Maka secara ruhiyah, secara ilmiah, secara jasadiah, secara nafsiyah, keempat tadi sudah ada dalam diri kita sehingga bulan suci Ramadan ini mampu kita capai, mampu kita raih, mampu kita lewati dengan sebaik-baiknya. Benar-benar kita sentiasa menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, terbentuk menjadi orang yang berkarakter kuat dalam sisi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa nafa'ani wa iyyakum